Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para netizen, para subscriber, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang ada dimanapun. Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun. Dan semoga saja para pemirsa, para netizen, dan juga para subscriber yang setia menyimak dari konten Padepokan Gaul diberikan sebuah kepahaman oleh Allah dengan segala sesuatu halnya yang terjadi di muka bumi ini. Dan juga semoga saja kami doakan juga yang di kesempatan kali ini belum diberikan kepahaman akan diberikan kepahaman dengan segera, dan nantinya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan senantiasa juga kami sampaikan, kami doakan kepada para netizen dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang ada di bumi Indonesia, di Nusantara, maupun yang ada di luar negeri, semuanya dimanapun Anda berada. Semoga saja para pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak sekali keluhan di dalam kehidupannya, baik itu keluhan atau permasalahannya secara pribadi sendiri, maupun keluhan di dalam rumah tangganya, maupun berbagai macam. Semoga saja diberikan sebuah solusi di dalam kehidupannya yang nyata. Solusi itu bisa dijalankan, dan setelah menjalankan solusi dari Allah tersebut bisa mendapatkan sebuah hikmah pencerahan atas segala sesuatu halnya yang sedang menimpa daripada rekan-rekan dari netizen maupun subscriber dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami ucapkan rasa banyak terima kasih atas semua atensi, semua dukungan yang pernah Anda lakukan kepada channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja dukungan-dukungan yang Anda berikan kepada kami bisa kembali kepada Anda semuanya, nantinya bisa lebih baik juga kami yang di sini maupun para pemirsa semuanya. Dan juga bagi pemirsa yang sering menggunakan air zam-zam maupun produk-produk dari guru kami, beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, semoga saja diberikan manfaat secara nyata, bukan hanya rekayasa tapi nyata, dan membawa dampak positif. Itu harapan kami. Dan juga semoga saja nantinya bisa membawa, menuntun ke arah hal-hal kebaikan yang memang kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, mohon izin kami dari tim Padepokan Gaul ingin mengangkat sebuah tema dari konten di kesempatan kali ini, yaitu pengalaman nyata dari salah satu rekan subscriber dari channel Padepokan Gaul, di mana dari rekan kami, dari rekan subscriber ini banyak mengalami hal-hal keganjilan di dalam kehidupannya, yaitu melalui alam mimpinya atau alam bawah sadarnya, di mana mimpi-mimpi tersebut banyak sekali yang kalau kita sebut mungkin tidak masuk akal, dan itu benar-benar terjadi dialami oleh rekan subscriber dari channel Padepokan Gaul ini. Dan di antara mimpi-mimpinya yang pernah disampaikan kepada kami, yaitu yang pertama, beliaunya pernah bermimpi bertemu dengan sosok, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pernah didatangi daripada sosok Dewi Ular. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masih ada lagi mimpi sebuah perjalanan panjang di kehidupan alam gaibnya, begitu. Dan kami mohon izin ingin mencoba mengungkap sebenarnya apa yang sedang dialaminya, dan ataukah hal-hal tersebut memang berusaha untuk menggoyahkan daripada akidah keimanannya, atau itu memang benar-benar terjadi atas dasar sesuatu hal yang baik. Dan semoga saja nanti di kesempatan kali ini itu bisa membawa dampak nyata, dampak positif yang baik tentunya, begitu. Dan alhamdulillah saya masih ditemani kawan saya mediator Mas Kumal
Gimana kabarnya Mas Kumal? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Semangat. Insya Allah semangat Mas. Alhamdulillah. Dan Mas Kumalnya sudah siap, sehat, semangat. Insya Allah kita langsung saja pemirsa. Kami mohon izin, mohon doanya. Semoga di kesempatan kali ini tidak ada gangguan halangan yang berarti dan bisa membuka gerbang percakapan yang lebar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon keluar masuknya gaib tidak mempengaruhi apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli yang saya harapkan. Apabila penyusup yang mengaku-ngaku atau pendompleng otomatis bisa masuk dalam jasad mediator ini. Jadi yang masuk benar-benar yang asli. Dan juga energi bahasa tingkah laku menyesuaikan seluruh semua terikat. Oh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang pernah mempengaruhi di alam mimpi dari manusia yang ada di foto ini, baik itu mempengaruhi menemukan dari di mimpinya bertemu dengan baginda Rasulullah atau mimpi-mimpi yang lain, salah satu gaib terkuatnya yang mempengaruhinya, yang bekerja pada mimpinya tersebut yang asli, benar-benar asli. Bila penyusup atau pembohong tidak bisa masuk. Jadi yang asli yang ketarik yang masuk dalam jasad mediator ini. Salah satu gaibnya yang terkuat ketarik ke tangan saya. Oh Allah. Energi mengecil bersihkan beracun masuk. Selamat malam. Assalamualaikum. Di mana ini? Ini di Padepokan Gaul di wilayah Jawa bagian tengah. Golongan apa ini? Saya dari golongan iblis. Oh, dari golongan iblis. Ingat loh resikonya kalau bohong otomatis tubuhmu terpotong-potong. Oh Allah. Tahu kan peraturan di alam gaib? Ya, saya tahu. Loh kok iblis yang hadir? Maksud hati saya itu menarik atau menghadirkan salah satu gaib yang dahulu kala pernah bekerja dalam mimpi dari rekan saya, dari subscriber saya yang ada di foto ini. Itu wujudnya. Kok Anda yang hadir? Saya yang selama ini bersemayam di dalam jasadnya. Oh gitu ceritanya. Ingat loh resikonya kalau kamu bohong, otomatis kesakitan. Saya tahu. Terus sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih panjang, alangkah baiknya pun saya menghormati Anda sebagai tamu di sini. Saya izin menghadirkan suatu suguhan yang Anda sukai, boleh? Boleh saja. Silahkan yang banyak. Ya sudah. Yang kamu sukai makanan ataupun minuman beserta hidangan lainnya semuanya komplit hadir di depanmu. Oh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad komplit. Oh Allah. Hadir cuma sedikit. Diizinkan. Berarti yang diizinkan itu saja. Ya, tidak apa-apa daripada tidak makan saya. Silahkan. Anda dari golongan iblis. Benar, saya dari golongan iblis. Sudah berusia berapa tahun di dunia manusia sekarang ini Anda? Saya belum ada 3.000 tahun. Belum ada 3.000 tahun. Dan Anda asli iblis tercipta dari api atau dari apa? Bukan, dari kemaksiatan. Oh. Dari kemaksiatan manusia, mohon maaf, kemaksiatan manusia 3.000 tahun yang lalu. Bukan. Tapi gimana? Dulu itu sudah sangat lama. Kemaksiatan. Menduakan Allah. Oh, atau yang disebut dunia manusia itu syirik. Benar.
Astagfirullahaladzim. Tercipta dari Itu kamu. kan termasuk dengan kemaksiatan. Oh iya. Itu kemaksiatan secara apa kalau disebutkan? Ya secara batinnya, secara hakikatnya. Oh. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya. Jadi begitu ya. Kamu sampai mengatakan seperti itu. Nah ngomong-ngomong ini, Anda itu punya panggilan sebutan atau enggak? Saya tidak punya. Enggak punya. Dan Anda sendiri sebelum menempati dalam jasad manusia yang ada di foto ini atau rekan saya ini, kamu itu tinggal di mana? Saya ikut dengan leluhurnya. Oh, setelah itu baru berpindah ke dalam jasad ini. Tidak. Nah, terus Ke orang tuanya di jalur bapaknya. Baru saya turun mengalir kepada orang itu. Oh, jadi begitu penjelasannya. Oke, Ya. kami terima. Terus ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu, kita mulai masuk ke sebuah tema. Di mana rekan dari subscriber dari kami ini, dia dahulu kala pernah bercerita kepada kami bahwa dia dulu pernah mengalami hal-hal di luar nalar manusia. Apalagi dia itu pernah mengatakan bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah dan mimpi-mimpi lain lah, itu di luar nalar kami begitu. Bisakah Anda bercerita tentang hal itu? Ya bisa. Adanya saya sampai tempat ini. Itu karena saya yang bekerja semuanya. Dan juga banyak dari golongan siluman-siluman, jin-jin fasik lainnya yang ada di dalam jasad orang itu. Oh, jadi gitu. Dari lelakunya sendiri, dari jimat-jimatnya. Oh. Banyak. Itu memperkuat berarti. Ya, jelas sekali itu. Menambah energi kami semakin besar, semakin kuat. Oke. Lalu ini, tolong ceritakan yang bisa Anda ceritakan di sini tentang mimpi-mimpi yang pernah dialami dari rekan kami tadi. Sebenarnya itu apa sih? Begitu. Ya kalau manusia yang wajar. Mereka itu malah muda yang kami tipu daya. Manusia yang tidak wajar juga malah semakin mudah. Oh. Tipu daya itu bukan hanya dalam mimpi yang merasuk di alam mimpinya. Tapi kami bawa halusinasinya juga. Oh, gitu. Ya. Seakan-akan menjadi sebuah wujud nyata, seperti perjalanan yang dia alami, mimpi-mimpinya. Itu kan hanya kami yang menipu. Oh. Mimpi bertemu dengan siluman-siluman. Akan-akan dia mau dibelenggu, buat dia sakit. Dan juga mimpi di mana dia bertemu pada baginda Rasulullah. Di mana orang itu kan sudah masuk perangkat kami, tipu daya kami. Jadi gitu. Ya. Oke. Berarti kalau boleh saya perjelas, rekan saya ini sudah terperangkap di jebakan kamu melalui alam mimpi. Begitu. Bukan hanya mimpi, tapi halusinasi juga. cara di pikirannya sudah kami rusak. Kami bikin kacau semua. Oh, begitu. Oke, boleh dimakan, dinikmati dulu. Boleh. Ya sebenarnya seperti itu kan, bukan hanya orang itu saja ya. Tapi banyak manusia-manusia yang lain yang sudah percaya dengan tipu daya itu. Tapi mereka meyakini bahwa itu sebuah hal yang khusus. Oh. Kadang gini juga. Bagi orang-orang tertentu saja. Dari situlah tipu daya kami itu semakin mudah. Masuk ke dalam manusianya, sehingga manusia itu semakin percaya. Dan apapun itu yang dia alami, entah itu secara wujud nyata ataupun hanya di alam mimpinya, dia merasa berbangga hati, berbesar diri, sudah menemui beliau baginda Rasulullah melalui alam mimpinya. Padahal kami dari golongan iblis, bukanlah iblis lah, yang kecil jin-jin saja itu juga bisa
menipu manusia Hmm. melewati alam mimpi, Oh. menyerupai apapun itu. Jadi begitu tatarnya. Entah yang sekarang Nah, sengaja diinginkan dari manusia ataupun tidak. Kami itu bebas, leluasa menggoda manusia. Karena kami juga sudah mendapat izin dari Allah. Iya memang seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Oke. Ya, Terus ini Mas, saya ingin bertanya lagi kepada Anda, boleh ya? silakan boleh. Saya pernah mendengar literasi di dunia manusia lah banyak itu. Kadang manusia yang dengan kepandaiannya mengatakan bahwa jika manusia bermimpi dengan baginda Rasulullah itu asli. Karena baginda Rasulullah itu tidak bisa diserupai begitu. Mereka meyakini seperti itu. Tapi manusia yang saya ikuti yang sekarang ini, dia melihat wujud dalam mimpi itu kan kami wujud nyata. Oh. Kami memang tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah yang asli. Karena dari beliau baginda Rasulullah yang asli, kami tidak bisa wujudkan seperti beliau. Tapi tetap saja kamu bisa menipu manusia-manusia lain gitu. Mudah sekali itu, tidak usah dengan cara yang susah-susah. Setelah bermimpi itu kan kami bisa menunjukkan banyak tentang selama ini ilmu-ilmu kegaiban yang tidak diketahui dari orang itu. Oh gitu. Ya. Nah terus ini lebih khusus yang saya tanyakan. Dulu kamu pernah memberikan gambaran mimpi dia dibelengguin, dibunuh dari golongan gaib. Semua golongan gaib gitu mengatakan dianya. Nah itu sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Kalau bisa begitu? Yang terjadi secara wujud nyatanya, di mana nih enti dia? Kami mencari sosok manusia, mana dia minta tolong. Tapi kan sampai sekarang dia tidak menemukan sosok manusia itu. Oh gitu. Kami dalam tubuhnya hanya bisa menggoda dengan itu, agar dia mungkin kacau dalam kehidupannya, entah itu dalam ibadahnya saat sudah kacau, jalankan. Oh jadi begitu ya. Oke, boleh itu sambil dinikmati juga suguhannya. Terus ini Mas, yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Dari kamu sendiri itu menitis. Apakah dahulu kala leluhur dari manusia, rekan saya ini, yang kamu ikuti sekarang, dia itu termasuk orang sakti kah dulu leluhurnya? Kalau sakti ya tidak. Manusia itu hanya tertipu daya saja dengan golongan kami. Oh. Dia manusia dari leluhurnya terdahulu itu. Merasa dia sakti. Karena sejatinya dia itu bodoh, tidak tahu bahwa dari leluhurnya itu kami sudah peralat. Kami jadikan budak. Di mana dahulu kami hanya berpura-pura saja. Itulah cara kami menipu manusia. Membantu tapi menipu. Membantu tapi menipu. Ya. Bagaimana tidak menipu? Iya. Dia akan merasa berbesar hatinya, berbangga dirinya. Dia bisa melakukan apapun. Entah itu membantu menolong manusia atau bisa mengetahui tentang hal-hal kegaiban secara instan. Oh, gitu. Sejatinya saja jika dia terdahulu mengetahui dengan apa yang sudah dia lakukan, yang sekarang ini menjadi penyesalan yang sangat dalam karena sekarang sudah menjadi budak kami leluhurnya itu. Astagfirullah. Kami cambuki, kami siksa, suruh kerja. Dan terus ini kesalahan apa sih kok sampai dia bisa menjadi budak Anda? Karena dari manusia itu sudah menyekutukan Allah. Kedua kan tadi, astagfirullahaladzim. Itu dosa-dosa seperti itu sekarang sudah terjadi banyak saya lihat. Astagfirullahaladzim. Tapi manusia itu bersikokoh bahwa apa yang dijalankan itu sebuah kebenaran. Selayaknya dengan manusia yang saya ikuti sekarang ini.
Jadi begitu ya Mas. Oke. Manusia-manusia itu merasa bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar dengan menjalankan perintah Allah. Tapi di balik itu semua, hijab-hijab menutupi dalam pikirannya itu tidak tahu dia bahwa yang selama ini dia lakukan itu sudah membohongi Allah. Oh, astagfirullahaladzim. Hanya tertuju pada keinginannya saja. Sehingga apapun yang dilakukannya itu tidak sampai kepada Allah. Oh, astagfirullah. Habis kami makan saja, jika menjadi amal pahala. Apapun itu, lenyap kami babat semua, kami habiskan. Oh gitu ya ternyata. Ya. Ini pemahaman baru juga ini loh soalnya. Boleh itu sambil dinikmati. Terus ini Mas, dulu dia pernah mengatakan juga kepada saya, dia itu pernah saat sakit disembuhkan oleh golongan seorang kakek-kakek tua, dimana itu sembuhnya nyata loh. Padahal kamu kan goib. Apakah kamu bisa membantu hal seperti itu juga? Dia kan merasa seperti itu. Di waktu itu kan ada dari orang tuanya yang minta tolong pada orang sakti. Oh, dari situ awal mula kami mulai merasuk semakin kuat, terbuka semua gerbang-gerbang yang selama ini sudah kami rancang. Oh, jadi begitu. Oke. Nah terus saat kamu merancang tadi, oh ya, terus ngomong-ngomong Mas, banyak juga kan mengatakan gini tau, kami sebagai manusia itu kalau kami meyakini mimpi itu kan ya bunga tidur. Kadang juga kan manusia meyakini mimpi itu Tidak, siapa yang mengucapkan seperti itu? kadang manusia mengatakan begitu. Kadang tiba beberapa manusia di dunia ini, semua manusia itu masih terbelenggu dalam halusinasinya. Oh, masih tertipu dengan mimpi-mimpinya. Apapun itu pasti akan dianggap sesuatu yang istimewa. Oh. Jika mimpi itu yang mereka anggap sebuah kabar pertanda kebaikan. Dan jika dari manusia itu mendapatkan keburukan dalam mimpi, juga mereka akan was-was, akan takut. Oh. Takut hal apa yang terjadi dalam mimpinya itu akan terjadi dalam wujud nyata. Sejatinya itu semua kan hanya tipuan kami. Oh gitu. Dan iblis itu sudah banyak, bukan hanya saya saja. Setiap jasad manusia itu berjubel-jubel sampai penuh. Tapi tidak mengetahui bahwa di dalam jasadnya itu ada dari golongan kami. Gitu ya Mas ternyata ya. Ya. Lantas kadang juga manusia mengatakan, iblis apa bisa masuk sih dalam jasad saya? Bisa. Mudah saja. Mudah saja. Melalui apa sih sebenarnya? Banyak dari celah-celah di jasad manusianya itu. Banyak. Sekujur tubuhnya bisa kami memasukinya. Oh, dengan gitu. Memasuki dengan cara halus. Dengan amalia yang dijalankan manusia. Yang dia yakini di mana amalia itu. Jika dia melakukan amalia itu akan mendapatkan sebuah tujuan. Tapi tujuan itu hanya bertambah bagi di dunianya saja. Itu pun kami juga bisa masuk dengan mudah. Astagfirullahaladzim. Apalagi jika dari apa yang dilakukan manusia itu tidak memiliki seorang guru pembimbing seperti kalian. Itu juga dah kami tipu daya. Kalian pun juga bisa. Kami masuki juga bisa. Jangan mentang-mentang kalian memiliki guru, seorang sang penguasa alam gaib. Udah, kalian itu leda-lede kita-kita. Terus. Wah, itu malah membuka celah lebar bagi kami untuk masuk ke dalam jasad kalian. Jadi itu juga ternyata. Jangan kalian kira kalian bisa menggunakan keilmuan kalian yang diberikan oleh guru kalian untuk membasmi kami. Kami pun juga bisa memohon keilmuannya lebih dari Azazil. Oh, gitu. Untuk memberi tipuan yang sangat halus pada kalian dari pengikut beliau, Sang Yang Nurjaya. Apalagi manusia-manusia yang sudah merasa
dengan menjalankan segala sesuatunya, dia di lisannya saja hanya lillahi ta'ala. Padahal di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia itu masih menginginkan dampak di dunianya. Saya menjalankan ini, kenapa tidak ada perubahan sedikit pun? Itu suatu pertanda jika manusia itu bukan lillahi ta'ala, bukan Allah yang dituju, melainkan masih berharap imbalan di dunianya. Seperti manusia ini yang saya ikuti. Oh gitu ternyata. Okay. Banyak dia lelaku-lelakunya. Oh banyak. Wirid-wiridnya juga banyak. Biarkan saja. Kami menggerogoti dalam tubuhnya sampai sekarang dia tidak dipertemukan dengan jodohnya. Loh. Sampai sekarang ini? Iya, kami yang menutup. Itu kan ulah dia sendiri. Dari dia mempercayai dari mimpi-mimpi dan yang lain-lain, banyak dia pengetahuan tentang gaib-gaib itu sendirilah. Oh, gitu ternyata. Jadinya dia sendiri yang berulah. Berarti saya boleh juga menjelaskan dengan jelas begini juga berarti ya, apa yang dia tanam akan dia tuai gitu. Iya, termasuk yang ditanam leluhurnya terdahulu. Kami juga mengambil, enak saja, mudah dari lepas gangguan kami itu tidak semudah itu. Dan terus ini, jika manusianya mohon maaf ini sudah atau terperangkaplah dari golongan Anda seperti itu, lantas apakah manusia itu nanti akan bisa terselamatkan atau tidak sama sekali? Ya bisa-bisa saja, tapi kan kami tidak semudah itu melepaskan jeratan-jeratan kami, apalagi pada orang itu. Itu ternyata. Ya. Oke. Boleh itu dinikmati, Mas. Yang di dalam kepalanya saja itu golongan kami. Tidak ada yang bertanduk tujuh. Yang di dalam kepala? Ya. Terus ini rosomanya saja sudah 4 itu ditawan. Loh, lain-lain kemana? Kami. Ya sudah ditawan. Oh. Yang bisa lepas. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya ternyata ya? Ya. Terus ini Mas yang saya tanyakan. Dia itu kan juga ingin, ya sudah mempunyai niat mengatakan, menyampaikan loh kepada saya, entah itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh atau membohongi saya, kan saya nggak tahu. Jika dia nanti bertobat, apakah golongan Anda akan semakin kuat atau ada sesuatu perbedaan yang Anda rasakan dalam sesuatu? Dilihat dulu tobat yang dia lakukan, tobat seperti apa. Siapa, jangan-jangan hanya di lisannya saja. Astagfirullah. Kami tidak semudah itu merelakan membebaskan manusia terlepas dari jeratan kami, tidak semudah itu. Banyak cara untuk menggoda lagi. Nanti di sela-sela dia mulai benar-benar ingin melaksanakan tobat. Ya mudah, kami datangkan saja perempuan seolah-olah akan menjadi jodohnya, kan itu menjadi pengganggu juga bisa. Apa yang dianggap manusia itu baik menurut manusianya, itu belum tentu itu sebuah kebaikan. Jadi begitu ya? Ya. Ngomong-ngomong, Anda ini cerdas juga ya? Anda bertanduk berapa sih sebenarnya? 3. Oh 3. Saya kira yang 7 tadi. Dia tidak mau datang ke sini, saya hanya perwakilan saja. Oh begitu. Lantas Mas, jika manusia sudah terkena seperti itu, cara membersihkan dari golongan Anda itu kayak mana sih? Kalau yang saya ketahui melalui guru saya menyampaikan toh, ya gunakan saja air itu yang didoakan oleh guru kami. Nah itu diminum lalu nanti dikeluarkan daripada negatifnya. Apakah bisa Mas? Ya bisa-bisa saja, tapi kan kami juga berusaha untuk tetap menjerat manusianya, ikut golongan kami. Oh gitu. Ya semisal nanti dia kami pasti akan selalu menggoda, sudah jangan pakai itu.
itu kan bisa. Itu melalui bisikan. Iya, Nah, terus jika bisikan itu sangat berat di badannya, tidak usah dipakai itu. oh, berarti kamu akan Itu. menimbulkan dampak di dalam jasad gitu, Ya. berperang. Lalu timbul rasa sakit. Bermacam-macam sehingga dia kapok tidak akan menggunakan air sakti itu. Oke. Kami juga tidak pernah Heeh. jika manusia Mm-mm. nanti akan bertobat semua biar jadi teman kami nanti di neraka. Oh iya, ya yang bisa saja. Selama ini manusia menganggap bahwa sebuah dosa itu kan hal-hal yang mereka lakukan dalam wujud nyata sebuah perbuatan. Entah itu mencuri, membunuh, ataupun hingga berbuat zina. Manusia itu baru mengetahui itu saja. Di sisi lain, di mana manusia itu sedang beribadah, tapi di dalam hati akal pikirannya itu hanya dunia saja, juga itu sebuah maksiat. Maksiat batin yang dibuat dia sendiri tanpa dia sadari. Dan apakah maksiat yang seperti itu lebih parah dengan maksiat dosa? Ya jelas. Astagfirullah. Itu tersembunyi. Tapi manusia sudah merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Itu kami sangat suka. Oh, jadi begitu ya. Oke. Dan terus ini Mas, yang saya tanyakan, alam mimpi manusia itu kan banyak dialami setiap manusia kan? Ya. Kalau alam mimpi itu kan berarti sudah alam gaib ya? Belum. Oh belum. Itu hanya halusinasi saja. Itu belum alam gaib. Alam mimpi berarti belum alam gaib? Ya belum lah. Oh gitu. Soalnya juga banyak yang mengatakan manusia kepada saya, terutama yang mereka pinter itu. Ya itu kan karena di dalam pikirannya itu sudah penuh dengan golongan kami. Dia sudah merasa benar, merasa tahu. Karena pengaruh kami, semua manusia. Itu juga kan seperti itu menyebutkannya. Oh, padahal itu belum apa-apa, hanya halusinasi saja. Dan apakah kamu juga pernah memberikan sebuah kemampuan tertentu? Ya itu pasti. Dari mimpi-mimpi itu sendiri, tergantung manusianya yang menerjemahkan seperti apa. Kami kan hanya mengikuti saja. Astagfirullahaladzim. Jika dia mimpi dengan mimpi apapun itu menerjemahkan, saya bermimpi dengan ratu ular yang sangat besar, di mana nanti saya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ya kami juga bisa menipu manusianya. Berarti dia lebih percaya dengan mimpi daripada dengan Allah. Itu juga termasuk maksiat secara batinnya itu. Loh, sangat dalam loh di kesempatan kali ini Anda mengucapkan hal seperti itu. Tapi manusia kan banyak yang tidak mengetahui hal ini. Kenapa saya bisa jujur di sini? Ya harus jujur pokoknya. Tidak penting saya berkata seperti itu. Anggap saja jadi penting dulu lah. Nah ngomong-ngomong Mas, kadang ini kita tadi mengatakan bahwa kadang manusia tidak mengetahui. Nah terus, yang menyebabkan manusia tidak mengetahui ataupun tidak paham itu dari adakah gaibnya yang bekerja juga? Ya pasti ada. Sudah saya sebutkan di dalam manusia, di dalam jasad. Selain dari roh dan supanya, kami pun juga ada di dalam jasad manusia. Peredaran darahnya, gerakan jasadnya, kami juga bisa. Oke. Jadi begitu ya. Oke. Terus ini Mas, Anda asli iblis, apa nggak mau bertobat juga kepada Allah? Tidak, saya sudah sangat menyukai dengan jalan yang saya tempuh sekarang. Gitu deh ternyata ya. Ya. Beneran nggak mau ya? Tidak. Dan terus orang itu sudah meminta bantuan saya, minta tolong suruh mediumisasi. Ya tidak apa-apa, kami kan ya bisa mencari cara lain untuk menggodanya lagi. Itu ya sangat mudah. Oh gitu. Tidak sulit bagi kami golongan iblis mencari banyak. Iya. Ya sudah, tolong itu yang pernah kamu ambil keluarkan semuanya. Ngomong gak enak. Assalamualaikum, keluarkan semuanya dulu. Tidak apa-apa kali ini keluar. Iya. Nanti kalau masih jatahmu silakan.
semuanya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti bisa kami ambil lagi. Oke. Ya sudah, terima kasih banyak atas Anda sudah mau hadir ke sini, sukarela begitu. Terus ini sedikit standar perintah maksudnya kalian masing-masing dan masing-masing. Oh Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin nyata. Jika dia bisa bebas bertobat. Jika tidak akan menjadi jatamu Allah. Sallallahu. Ya begitu kan. Ya. Saya tahu. Kotoranmu Jalurmu biar jalurmu, jalurku ya jalurku. Oke. Keluarkan dulu kotoran saya ini. Makananku keluar semua. Sudah. Ya sudah, monggo silahkan kembali sesuai. Biar saja dia di jalurku. Benih hadir. Oh Allah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini bahwa tipu daya dari golongan iblis itu beraneka ragam, beraneka macam, yang bersifat hal-hal yang buruk pun pasti, yang baik itu pun sudah banyak yang tersusupi begitu. Dan pesan kami bagi pribadi kami yang di sini maupun bagi para pemirsa nantinya, tetap berhati-hati dan waspada terhadap segala sesuatu hal yang menimpa para pemirsa semuanya, baik itu melalui alam mimpi, baik itu melalui alam gaib ataupun melalui alam nyatanya begitu. Dan pesan kami yang terakhir, jika kita beribadah, ibadah apapun yang kita laksanakan, itu semuanya diniatkan hanya taat, menjalankan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja. Itu saja pesan dari kami, dan semoga lebih berhati-hati dan waspada terhadap sesuatunya. Dan apabila ada sebuah kekurangan, kesalahan, baik itu tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan dan kurang sopan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran yang hak, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.